warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I hope you are in a good condition, so you are ready to study. Today we will learn about narrative text. Have you ever known about it, or have you ever heard the story of Malin Kundang? Okay, that is one of the examples of narrative text. But before I explain more about it, let me tell you or let me speak in bahasa in order to make you easier in understanding the material. Jadi indikator pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan dapat memahami apa itu naratif teks. Selain itu, siswa juga dapat menyebutkan tujuan dari naratif teks itu tersendiri. Yang ketiga, siswa juga dapat menyebutkan jenis-jenis teks naratif. Dan yang keempat, siswa juga dapat mengidentifikasi generic structures atau struktur teks serta kebahasaannya atau yang disebut juga language features dari teks naratif. Dan nanti di akhir penjelasan akan ditunjukkan contoh dari salah satu jenis teks naratif. As we can see on the screen, narrative text is an imaginative story to entertain the people. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks naratif itu adalah sebuah cerita hayalan yang bersifat fiktif yang ditujukan untuk menghibur orang-orang. There are some kinds of narrative text such as folktale, legend, fable, and fairy tale. Jadi ada beberapa jenis teks naratif yang sering kita ketahui seperti cerita rakyat, legenda, cerita hewan, ataupun dongeng yang lainnya. These are some purposes of narrative text. First, to amuse or to entertain the readers or people. Jadi tujuan teks naratif yang pertama yaitu untuk menghibur para pembacanya atau menghibur orang-orang. The second, to teach us to have good characters. Jadi teks naratif juga mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang baik. Yang ketiga, the third, to make us learn something from the story. Jadi ada hal yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Berikut di samping sebelah kiri di dalam bubble atau kotak itu ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di dalam ujian yang menanyakan tentang tujuan narrative text. Bentuknya seperti what is the intention of the text, the text is intended for, what is the purpose of the text, what is the social function of this text, dan terakhir ada juga what is the writer's intention. Itu semua menanyakan tentang tujuan dari si teks naratif. Narrative text has four generic structures such as orientation, complications, resolutions, and reorientations. Jadi teks naratif ini mempunyai 4 struktur teks seperti orientation, complications, resolutions, and reorientation or coda. In the part of orientation, it tells about the characters and the setting. It can be time or places of the story. Jadi pada bagian ini menceritakan pengenalan tokoh, tempat, dan waktunya. The second one, in the complication, there are some problems or crisis. Jadi pada bagian ini muncullah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. And then, in the part of resolutions, it tells how the problem is solved. It presents the ending of the story. It can be happy ending or sad ending. Jadi pada bagian ini muncul juga solusi dari permasalahan yang ada dan memunculkan akhir dari cerita. Bisa jadi akhir yang membahagiakan atau yang membuat sedih. In the part of reorientation or coda, it consists of moral value. Jadi pada bagian ini terdapat nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Narrative text also has some language features such as adverb of time, past tense, specific character, direct speech, and conjunction. Jadi teks naratif ini mempunyai unsur kebahasaan yang meliputi adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya once upon a time, one day, long time ago. Yang kedua, ditemukan juga atau banyak menggunakan simple past tense. Kata kerjanya umumnya menggunakan kata kerja kedua seperti lived, saw, and cried. Yang ketiga, teks naratif ini juga terdapat specific character, misalkan Cinderella, Sang Kuryang, sama Timun Mas. Yang keempat, banyak juga ditemukan direct speech atau ujaran langsung yang ditandai dengan adanya kutip. Contohnya, why are you crying? My daughter said her father. Yang terakhir, di teks naratif ini juga banyak menggunakan conjunction atau kata hubung seperti when, then, next, after that. So this is the example of narrative text. It is the story about bawang merah and bawang putih. Jadi ini adalah salah satu contoh dari teks naratif yang berjudul bawang merah dan bawang putih. Teksnya bisa dibaca pada layar kalian dan di samping serta di bawahnya sudah diidentifikasi generic structure-nya atau struktur teksnya dimulai dari orientation, complication, and resolution. So guys, that is the explanation of narrative text. I hope it can be useful for us, especially for me. If there is something that can't be understood by you, you can contact me through WhatsApp.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few years later, my parents died, and the toy was given to Elsa. Anna was very happy because the gate was finally open. And Anna sings, "It's for the first time in forever, there'll be magic that we found. 'Cause for the first time in forever, at least it got." Nama saya Sada Zakia Rahma, saat sekolah dari SMP Negeri 1 Cicurug. Saya duduk di bangku kelas 9. Pendapat saya tentang pembelajaran jarak jauh tentunya ini lebih sulit dan sedikit kurang efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka yang biasa kita lakukan lebih dari 1 tahun yang lalu. Kesulitan ini dirasakan oleh murid-murid dan guru-guru yang mengajar. Tentunya selama PJJ ini ada beberapa hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang saya rasakan selama PJJ ini diantaranya ya disinilah kemandirian dalam diri kita, kejujuran dalam diri kita, dan semangat dalam diri kita ini diuji. Karena ada banyak sekali siswa dan mahasiswa yang kehilangan semangat belajarnya selama masa pembelajaran jarak jauh. Dan ada sangat-sangat banyak siswa yang bersikap tidak jujur dalam mengerjakan tugas selama belajar daring. Kita tidak tahu nilai yang guru peroleh dari seorang murid ini apakah hasil kerja kerasnya sendiri, ataukah dia mencontek secara instan dari temannya, ataukah dia melihat Google dan buku saat mengerjakan tugas. Tentunya ini menjadi poin-poin negatif dalam pembelajaran jarak jauh. Cara mengatasinya adalah dengan menumbuhkan sikap disiplin dan jujur dalam diri kita masing-masing, menumbuhkan semangat dalam belajar yang lebih berambisi lagi, dan kita harus bertanya pada orang tua atau menghubungi guru secara sopan bila mana ada materi yang tidak kita pahami. Pendapat saya dalam pembelajaran bahasa Inggris secara daring sepertinya baik-baik saja. Guru saya menyampaikannya dengan jelas dan soal-soal yang diberikan kepada kami ini sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya. Manfaat PJJ mungkin ya tentu saja pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 di negara kita ini. Secara individu, manfaat PJJ dan untuk diri saya itu menjadikan saya lebih mandiri lagi. Jadi saya tahu sejauh mana potensi diri saya dalam belajar, apakah materi ini sudah saya mengerti atau belum saya pahami. Jadi saya lebih mandiri lagi dalam belajar secara individu. Harapan saya tentunya ingin sekolah tatap muka diberlangsungkan kembali, karena menurut saya bagaimanapun juga pembelajaran tatap muka itu lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Dan saya sangat yakin para guru-guru dan murid-murid bisa mematuhi protokol kesehatan seketat-ketatnya ini memajukan sistem pendidikan Indonesia selama masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hidayanti, wali murid dari Sana Zakia Rahma, akan memberikan tanggapan mengenai pembelajaran daring selama ini. Pembelajaran daring selama pandemi ini pasti ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya, anak merasa kesulitan dalam memahami suatu materi dari pelajaran yang dipelajarinya. Dan tentunya karena kesulitan di sini, anak jadi berusaha mencari tahu sendiri, dan tentunya ini menjadi nilai positif bagi anak itu sendiri. Mengenai solusi, saya harap segera dilaksanakan belajar di sekolah. Manfaatnya dari belajar daring selama ini, anak jadi mandiri tentunya ya. Mandiri di sini yaitu tadi mengenai dia berusaha untuk memahami pelajarannya karena tidak ada bimbingan dari guru secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Nurul Aulia, guru bidang studi bahasa Inggris SMP Negeri 1 Cicurug. Tanggapan saya mengenai pembelajaran jarak jauh ini sangatlah tidak mudah baik bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Khususnya bagi para pendidik ini menjadi tantangan tersendiri karena tetap harus memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik, di mana guru harus bisa kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak kehilangan motivasi saat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.